Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firian dari Fakultas Psikologi semester 6. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas AIK 4 tentang etika bermasyarakat dalam Islam. Oke, langsung masuk ke materi. Kehidupan bermasyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari keseharian manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan tuntutan mengenai cara bergaul dengan orang lain, yakni hidup bermasyarakat. Di dalamnya terdapat etika bertetangga, adab bertamu, dan menjadi tuan rumah. Menjalin hubungan persaudaraan juga ada, hingga mengenai pergaulan antar sesama manusia. Secara baik telah dijelaskan Islam. Seperti misalnya ada dalam beberapa surah di Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 36. Berdasarkan ayat di atas dan dapat ditarik pesan penting bahwa pentingnya peran rukun tetangga. Hal tersebut merupakan alat dan sarana untuk saling kenal dan saling bantu, serta saling kontrol dalam menjalin komunikasi dengan tetangga. Dalam surah Al-Hijr ayat 68 yang berbunyi, Ia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Ayat tersebut menjelaskan tentang etika bertamu. Lafaz di HIV yang berartikan tamuku pada ayat di atas berarti tamu-tamu dalam bentuk masdar atau kata jadian. Karenanya ia bisa diartikan tunggal ataupun jamak. Penekanan Nabi Lut dengan menyebut lafaz tamu sambil menunjuk bahwa tamu-tamu tersebut merupakan orang-orang yang berkunjung kepadanya yang harus dihormati. Oleh sebab itu, begitu seharusnya pelayanan terhadap yang bertamu, dan bahwa beliau memberikan contoh rasa tanggung jawab pada tamu karena mereka berkunjung untuk menemui beliau. Ada juga hadis yang memperkuat hal berikut yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus berkata baik atau diam saja, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka memuliakanlah tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka memuliakanlah tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, menyambut kedatangan tamu lalu menyalaminya dengan hangat dan menahan diri supaya tidak menunjukkan sikap dingin merupakan salah satu cara untuk memuliakan tamu yang harus ditunjukkan oleh tuan rumah. Tuan rumah melanjutkan dengan beramah tamah, menyiapkan makan dan tempat istirahat bagi tamunya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sebaiknya menyuguhi tamu dengan hidangan yang lezat serta ikut makan bersama dengan tamunya dalam satu meja. Terus Nabi juga mengibaratkan pergaulan adalah cerminan dari orang. Hal ini tertuang dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim pada hadis Sahih Muslim, hadis nomor 4762 yang berbunyi dari Burdah dari Abu Musa dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu, dan terkadang kamu membelinya sebagian, atau kamu dapat mencium semerbak harumnya dari minyak wangi tersebut. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu, ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap. Hadis tersebut memerintahkan untuk sebaik mungkin memilih teman agar tidak salah pergaulan. Tata krama yang diatur sedemikian rupa merupakan pedoman pergaulan antara manusia berakhlak mulia terhadap orang tua, anak-anak tetangga dan saudara beriman, bahkan masyarakat lainnya, seperti anak yatim, orang miskin, dan anak saudara. Jadi bisa dikatakan bahwa etika bermasyarakat dalam Islam sudah mengatur hal tersebut, yang mana itu sangat penting bagi
kemaslahatan umat yang berada pada suatu negara. Dalam Islam juga dijelaskan tentang etika-etika seperti etika bertamu, etika bergaul, dan etika berteman. Pilihlah teman yang baik dan jauhilah teman yang memberikan dampak buruk terhadap kita. Namun semua itu kembali lagi kepada kita. Agama hanya memberikan saran bagi orang-orang yang muslim yang beriman. Islam telah memberikan tuntutan bagaimana cara bergaul tadi dengan orang lainnya, seperti hidup bermasyarakat. Dalamnya ada etika bertamu, bertetangga, jadi bagaimana jadi tuan rumah, dan juga bagaimana menjalin hubungan persaudaraan. Seperti pergaulan antara teman juga ada di dalam Islam dan sudah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya. Sebenarnya banyak, cuma yang saya sebut cuma satu surah dan 2 hadis yang bisa menjadi alat dan sarana untuk lebih mengenal Islam dengan cara etika di masyarakat, bagaimana cara hidup Islam dalam bermasyarakat. Itu juga bisa menjadi kontrol atas masyarakat untuk menjaga ketentraman dan bagaimana menjalin silaturahmi antara hubungan pergaulan kita dengan teman-teman, dan bahkan mungkin menyambung silaturahmi orang tua kita, dan bagaimana menjalin komunikasi dengan tetangga dalam surah Al-Hijr tadi, dan surah dan hadis yang sudah saya jelaskan tadi, seperti lafaz dari tamuku yang ada artinya tamuku. Ayat tersebut berarti tamu-tamu dalam bentuk masdar yang berarti yang kata atau sebetulnya kata jadian, karenanya bisa dijadikan tunggal atau penjamak.